Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang analisis clustering Cummins. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Cummins algorithm clustering merupakan algoritma untuk cluster dengan n objek berdasarkan atribut menjadi K partisi, di mana K kecil dari n. Secara umum, Cummins clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Pada awal iterasi, pusat setiap klaster ditetapkan secara bebas atau sembarangan, ya, dari K sama dengan 1 sampai dengan nilai K, di mana J sama dengan 1 sampai dengan Km. Kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat klaster. Untuk melakukan penghitungan jarak data ke I atau XI pada pusat klaster ke K atau CK, diberi nama distance IK atau DIK. Dapat digunakan formula Euclidean, ya, DIK sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 sampai dengan M dari XIJ dikurang dengan CKJ dipangkatkan dengan 2. Langkah-langkah dalam algoritma Cummins clustering, satu adalah menentukan jumlah cluster. Jadi pertama kita harus menentukan jumlah klasternya. Yang kedua menentukan nilai sentroid. Dalam menentukan nilai sentroid, untuk awal iterasi, nilai awal sentroid dilakukan secara acak. Sedangkan jika menentukan nilai sentroid yang merupakan tahap dari iterasi, maka digunakan rumus sebagai berikut. Ya, rata-rata VIJ itu sama dengan 1/n dari sigma K sama dengan 0 sampai dengan NI, ya, dari XKJ. Menghitung jarak antara titik sentroid dengan titik tiap objek, ya, DE sama dengan akar dari XI dikurang SI dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan YI dikurang TI dipangkatkan dengan 2. Pengelompokan objek untuk menentukan anggota klaster adalah dengan memperhitungkan jarak minimum objek. Kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai sentroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Ini adalah algoritma dari Cummins. Jadi pertama kita akan menentukan jumlah klasternya, selanjutnya menentukan sentroid, ya, selanjutnya adalah menentukan jarak objek ke sentroid, mengelompokkannya berdasarkan jarak minimum, ya, jika tidak ada objek yang berpindah, ya, ke klaster yang lain, maka proses selesai. Tapi kalau tidak, maka akan diulangi pada langkah kedua dengan menentukan sentroid. Ini contoh kasusnya, ya, di sini ada 12 data siswa. Ya, kita akan jadikan data ini menjadi 2 klaster. Ya, ini jadi data mahasiswanya, ini adalah NIS-nya, data siswanya. Ini nama siswanya, dan ini nilai dari matematika, nilai fisika, nilai kimia, nilai biologi, sejarah, akuntansi, sosiologi, dan geografi. Ya, ini nilai dari 8 mata pelajaran dari 12 siswa. Dan kita akan menentukan, ya, menjadikan data ini menjadi 2 klaster. Cara penyelesaiannya, pertama adalah kita harus menentukan pusat awal klaster atau sentroid. Ya, untuk penentuan awal diasumsikan diambil data kedua sebagai pusat klaster ke-1 atau pertama. Ya, kalau kita lihat dari tabel sebelumnya, data kedua itu adalah Didik Mulyana, di mana nilainya, ya, itu adalah 84, 76, 79, 77, 76, 77, 75, 81. Ya, ini 81. Jadi data kedua itu dianggap sebagai klaster yang pertama. Yang kedua, diambil data kelima sebagai pusat klaster kedua. Kalau kita balik lagi ke tabelnya,
Ya, data kelima itu adalah Putri Khadijah dengan nilai ya 82, 82, 81, 91, 90, 82, 79, 91. Ya, ini dia. Jadi data klaster yang pertama itu adalah data kedua, klaster yang kedua adalah data kelima. Yang kedua adalah kita melakukan setelah kita menentukan klaster atau sentroidnya, ya kita melakukan perhitungan jarak pusat klaster. Kita untuk mengukur jarak antara data dengan pusat klaster, kita akan menggunakan formula Euclidean distance. Ya, kemudian akan didapatkan matriks jarak sebagai berikut. Jadi nilai D-nya sama dengan XI dikurang dengan SI dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan YI dikurang dengan TI dipangkatkan dengan 2. Ya, kita akan melakukan perhitungan jarak dari data ke-1 terhadap pusat klaster. Jadi pusat klaster kita yang pertama tadi adalah data kedua, yang kedua adalah data kelima. Ya, jadi dia di K-nya itu adalah 2. Jadi klasternya kita bagi 2, C1 dan C2. Ya, jadi kita akan menghitung jarak dari data ke-1 terhadap pusat klaster. Ya, data ke-1 kita akan balik ke sini. Ya, data ke-1 itu adalah Anis Fadilah. Ya, jadi berarti 79 dikurang dengan 84 ya. Di sini berarti kita akan menghitung jaraknya. Ya, ini berarti kita akan menghitung jarak ke-1 ke klaster yang pertama atau data kedua. Ya, jadi di sini kita lihat nilainya berarti ya klaster 2-nya di sini atau klaster pertama dari data kedua ini, ya kita ini merupakan klaster pertamanya. Kita ambil data kedua, berarti 84 dikurang 79, 7 ditambah dengan 76 dikurang 75, ditambah dengan 79 kurang 75, ditambah dengan 77 kurang 85, ditambah dengan 76 kurang 76, dipangkatkan dengan 2 semuanya, 77 dikurang 78 pangkat 2, 75 dikurang 76 pangkat 2, 81 dikurang 80 ya dipangkatkan dengan 2. Ya ini dia ya, jadi 84 ini tadi adalah nilai dari matematika pada data kedua, karena ini adalah klaster pertamanya ya, data kedua 84 dikurang 79 ini adalah nilai matematika untuk siswa yang pertama. Ya ini tadi kalau kita balik ya, itu adalah nilai dari setelah matematika adalah nilai fisika. Ya, jadi ini adalah nilai fisikanya dari data kedua dikurang dengan nilai fisika untuk data pertama. Ya, begitu seterusnya. Kita kurangkan, lantas kita kuadratkan. Ya, setelah dikuadratkan baru dicari nilai akarnya. Ya, di sini hasil akhirnya itu adalah 10,44. Sekarang kita akan melihat lagi untuk klaster yang kedua. Klaster kedua tadi adalah data kelima. Ya, data kelima itu klaster kedua. Data kelima di sini kalau kita lihat, ya data kelima itu adalah ya ini nilainya 82, berarti 82 dikurang 79. Ya, selanjutnya ada 82 kurang 75, 81 kurang 75 dipangkatkan dengan 2. 91 dikurang 85 dipangkatkan dengan 2, 90 dikurang dengan 76 dipangkatkan dengan 2, 82 dikurang 78 dipangkatkan dengan 2, 79 dikurang 76 dipangkatkan dengan 2, selanjutnya 91 dikurang 80 dipangkatkan dengan 2. Ya, kita dapat nilai klaster yang kedua yaitu ya setelah kita kurangkan baru dipangkatkan, setelahnya itu cari nilai akarnya. Ya, dapat 21,7. Ya, selanjutnya kita akan menghitung jarak dari data kedua terhadap pusat klaster. Jadi pusat klaster tadi ada di data kedua dan data kelima. Berarti di sini data 2 ke pusat klaster berarti data kedua dengan data kedua. Ya, di sini berarti nilainya 0. Ini berarti ya data kedua ini nilai dari data kelima ya dikurang dengan data kedua. Ini data kedua ya dikurang ini berarti ya setelah kita kurang kita pangkatkan, kita contohkan di sini data kelimanya tadi adalah ya data kelima kalau kita lihat ya maaf data kelimanya tadi kalau kita balik data kelimanya di sini ini adalah 82 ya. Ini adalah 84 ya, 82 ini 84 berarti 82 kurang 84, selanjutnya 82 kurang 76 ya, 81 kurang 79,
91 kurang 77 dipangkatkan dengan 2, semuanya 90 dikurang 76 pangkat 2, 82, dikurang 77 dipangkatkan dengan 2, 79 kurang 75 pangkatkan 2, 91 dikurang 81 dipangkatkan dengan 2. Ya. Jadi kita hitung untuk data yang kedua terhadap pusat klaster. Ya, dapat setelah kita kurangkan dan kita pangkatkan, selanjutnya baru kita cari akarnya, dapat 24,02. Ya. Selanjutnya, kita akan menghitung perhitungan jarak dari data ketiga terhadap pusat klaster. Berarti data ketiganya, ini pusat klaster dari data kedua, ya, kita kurang dengan data ketiganya, kita pangkat dengan 2. Ya, ini datanya, data keduanya dikurang dengan data ketiga, ya, ini untuk matematika, ya, fisika, biologi, kimia, dan seterusnya. Ya, setelah kita kurangkan, kita pangkatkan dengan 2, kita cari akarnya, dapat 24,1 untuk klaster 1. Selanjutnya untuk klaster kedua, berarti yang di depan ini adalah nilai data kelima dikurang dengan data ke-7. Ya, semuanya di situ, ya, dari mulai nilai matematik, fisika, kimia, biologi, ya, seterusnya sampai geografi. Ya, dapat, ya, setelah kita kurangkan, kita pangkatkan, kita akarkan. Dapat 14,5 untuk klaster yang kedua. Ya, kita akan melakukan perhitungan, ya, kita akan melakukan perhitungan dengan cara yang sama, itu sampai ke data ke-12, ya, data ke-12. Kenapa 12? Karena data kita ada sampai 12 tadi, ya, datanya. Jadi jarak antara data 1 ke pusat klaster, jarak antara data kedua dengan pusat klaster, jarak antara data ketiga dengan pusat klaster, jarak antara data keempat dengan pusat klaster, ya, berarti pusat klasternya itu adalah C1, C2, selanjutnya data kelima dengan pusat klaster, data keenam, dan seterusnya sampai 12, ya. Kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai klaster pertama dan klaster kedua, ya, dimana tadi kita sudah tentukan untuk klaster pertama itu adalah kita ambil K-nya adalah data kedua, dan untuk klaster kedua kita ambil datanya tadi adalah data kelima. Oke. Ya, setelah kita menghitung nilai klaster 1 dan klaster 2 sampai data ke-12 terhadap pusat klaster, sehingga hasil perhitungan jarak selengkapnya kita peroleh seperti ini. Jadi, contoh tadi data pertama, ya, data pertama terhadap pusat klaster, C1-nya adalah 10,44, yang C2-nya adalah 21,7. Jadi, nilainya kita masukkan ke dalam matriknya. Ini C1 10,4, ya, C2-nya 21,7. Lihat lagi jarak data kedua dengan pusat klaster, itu tadi C1-nya adalah 0, yang C2-nya 24,02, ya, 24,02 ini dia. Selanjutnya data ketiga, itu terhadap pusat klaster C1-nya 24,1, C2-nya 14,5, ini dia. Kita masukkan, ya. Jadi kita akan melakukan perhitungan sampai 12 data, sampai data yang ke-12. Nah, baris pertama itu menunjukkan, ya, nilai jarak data terhadap titik pusat klaster yang pertama. Ya, ini dia. Baris kedua menunjukkan nilai jarak data, ya, terhadap pusat klaster yang kedua atau C2. Nah, selanjutnya kita akan coba mengelompokkan datanya. Dari hasil matrik tadi, ya, dari matrik ini berarti nilai terendah, ya, nilai terendah kita akan kasih nilai 1, ya, dari kita bandingkan ini kolom yang ada, ya, baris 1 dan baris 2 ini kita bandingkan. Yang nilai terkecil itu dikasih nilai 1, ya, nilai terbesarnya jadi 0. Jadi dia cuma 10, 10, 10. Oke, sekarang kita lihat di kolom 1 atau untuk data pertama. Ya, data pertama antara C1 dengan C2, klaster pertama dengan klaster kedua, maka yang terkecil adalah nilai klaster 1, ya, nilai klaster 1. Makanya di sini nilainya 1, 0. Untuk data yang kedua, ya, juga begitu di klaster 1 nilai terkecilnya, maka di sini jadi 1, 0. Ya, 1, 0. Selanjutnya untuk data ketiga, berarti yang terkecil adalah di C2, berarti di sini 0, ini 1. Kalau di data keempat, ya, ini 1, ini 0. Selanjutnya ini berarti ini 1, ini 0. Ya, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Ya, kalau ini berarti ini 1, ini 0. Jadi data terkecil
atau klaster dengan nilai terkecil nilainya jadi 1, yang terbesar jadi 0. Untuk data ke-8 berarti satunya ada di C1, C2-nya 0 ya. Ini berarti ini 1, ini 0 ya. Ini berarti 1 dengan 0, yang ini 1 dengan 0, ya ini 1 dengan 0 ya. Jadi kita kelompokkan datanya seperti ini ya. Jadi nilai terkecilnya nilainya 1, kalau nilai terbesarnya jadi 0. Nah, berdasarkan pengelompokan data ini ya, kita kemudian akan menentukan pusat klaster baru ya. Dari data tadi kita akan menentukan pusat klaster baru. Keras C1 ya, C1 itu memiliki anggota ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, sementara C2 hanya 2 anggotanya, maka kita akan menghitung lagi ya klaster baru ya, di mana C1 itu adalah anggotanya adalah 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12. Kita akan menghitung lagi nilai klaster barunya ya, jadi 79 ditambah dengan 84 ya, ditambah dengan 78. Ini adalah nilai matematik dari data 1 2 4 6 7 8 ya, 1 2 selanjutnya 4 ya, 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ini untuk nilai matematik. Kita coba praktikan ya, nilai matematiknya kita di sini ya. Nilai matematiknya berarti nih 79 ya, tambah 84 tambah 78 ditambah 82 tambah 75 tambah 77 tambah 77, dia yang bukan klaster 1 berarti adalah 3 dengan 6 ya. 3 dengan, kalau kita lihat lagi, maaf, 3 dengan 5 tadi nggak salah ya, yang bukan klaster 1 ya, yang nih 35. Berarti yang selainnya itu adalah masuk kepada klaster 1. Berarti klaster 1 itu adalah selain data ketiga dan data kelima. Berarti C9 ditambah 84 ya, ditambah 78 ditambah 75 tambah 77 tambah 77 tambah 79 ditambah 80 tambah 76 tambah 80 dibagi dengan 10. Nah, koma nilai fisikanya berarti juga gitu, 75 ditambah 76 tambah 86 data keempat ya, kita langkahi data kelima ini, berarti data keenam lagi ambil, tambah 75 tambah 75 tambah 76 tambah 76 tambah 75 tambah 71 tambah 77 dibagi dengan 10. Begitu juga dengan nilai kimia ya, 75 tambah 79 ditambah 84 ditambah 70 tambah 75 tambah 70 tambah 75 75 tambah 75 tambah 75 dibagi dengan 10 ya. Kita akan melakukan perhitungannya sampai nilai geografi ya, sampai nilai geografi ya. Jadi ada di situ ya, kalau kita lihat di sini ada 1 ya, ini untuk nilai matematika, selanjutnya untuk nilai fisika ya, untuk nilai fisika. Jadi nilai matematika, nilai fisika, kimia ya, kimia, selanjutnya biologi, sejarah, akuntansi, sosiologi dan geografi ya. Fisika, kimia, biologi, selanjutnya sejarah, akuntansi, sosiologi dan geografi ya, di sini. Jadi dia ada 10 nilai di sini, kita lihat ya. Jadi ini adalah untuk nilai matematika dari data 1 2 3-nya tidak, jadi 4 5-nya tidak, berarti ini 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ini untuk data fisika ya, dari siswa 1 2 4 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah untuk data siswa kimia. Ini biologi ya, ini sejarah, akuntansi, sosiologi dan geografi. Jadi demikian, semuanya kita bagi 10. Kenapa 10? Karena anggota dari klaster 1 itu adalah 10. Dapat kita dapatkan nilai baru dari klaster 1 adalah ini 78,5. Ini adalah untuk hasil dari perhitungan matematikanya ya, nilai matematika dari 10 siswa
Sementara 76,2 ini adalah hasil perhitungan dari nilai siswa untuk mata pelajaran fisika ya, dari 10 siswa ini 75,3 itu adalah untuk kimia dari 10 data siswa, ini 10-nya. Selanjutnya 79 ini adalah biologi ya, ini dia. Selanjutnya ada sejarah ya, sejarah, akuntansi ya, di nilai sejarah ya, nilai sejarahnya. Selanjutnya adalah ini nilai akuntansi, nilai sosiologi dan nilai geografinya. Kita dapatkan nilai klaster barunya. Selanjutnya, karena C2 hanya mempunyai 2 anggota, maka klaster barunya menjadi ini adalah untuk kita hanya 22 ya, untuk 22 untuk matematika. Ya, ini adalah matematika, berarti nilai dari data ketiga dan data kelima untuk nilai matematika. Ini data ketiga dan data kelima ya untuk nilai fisika. Ini data ketiga dan kelima untuk nilai kimia. Yang ini adalah data ketiga dan 5 untuk nilai biologi. Selanjutnya ini adalah sejarah ya, data kelima, data 3 dan 5. Ini adalah akuntansi ya, ini sosiologi dan ini adalah geografi. Kita bagi dengan 2, masing-masing dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena C2-nya hanya mempunyai 2 anggota. Ya, ini nilai baru dari klaster yang kedua. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pengulangan langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Ya, berarti perhitungan jarak dari data ke 1 terhadap pusat klaster. Ya, terhadap pusat klaster. Berarti jarak data ke 1 tadi kita dapatkan, ya, ini dia data ke 1-nya 78,5. Ya, 78,5 itu kita kurangkan dengan data pusat klaster yang pertama tadi, yaitu di data kedua. Ya, data kedua kalau kita balik ke sini, data kedua itu nilainya yang untuk matematik ya, matematik data kedua itu ya di sini ya, berarti kita di 7 berarti 70 kita lihat ya. Kita akan lakukan pengurangan nih ya, ini kita kurangkan dengan data ke 1 dengan pusat klaster. Berarti ini pusat klasternya yang C1 dapat 78,5 ini ya, 78,5 ini klasternya 78,5. Kita kurangkan dengan data pertama ya, data pertama. Data pertama untuk matematika itu adalah 79. Jadi 78 dikurang 79 ya, 79, 78 kurang 79. Nih, 78 untuk ini 78,5 kurang 79. Selanjutnya 76,2 ya, ini 76,2 kita kurangi untuk data nilai dari fisika ya, fisika untuk data pertama ya, nilai fisika untuk data pertama dipangkatkan dengan ini matematik. Selanjutnya ini untuk nilai fisika data pertama. Ini adalah nilai klaster pertama ya, dikurang dengan nilai kimia dari data pertama, kita pangkatkan dengan 2. Selanjutnya ini adalah nilai klaster yang pertama tadi untuk nilai biologi ya, ini 7 biologi itu adalah 79,9. Jadi 79,9 kita kurangi dengan nilai biologi yang ada di data pertama. Ini adalah untuk sejarah ya, nilai klaster sejarah. Sejarah itu adalah 76,9 ya, 76,9. Ini dia, kita kurangi dengan nilai sejarah dari data pertama dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan nilai klaster ya, nilai klaster baru dari akuntansi ya, dikurang dengan nilai akuntansi dari data pertama dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan nilai klaster baru ya, klaster pertama, klaster 1 baru
Untuk nilai sosiologi dikurangi dengan data siswa, nilai sosiologinya dipangkatkan dengan 2, ini data pertama. Selanjutnya ditambah dengan nilai klaster baru ya, yang dari C1-nya itu dari geografi dikurang dengan nilai siswa pertama di geografi dipangkatkan dengan 2, dapat 5,5. Selanjutnya, untuk yang C2-nya, ya, C2-nya berarti ini adalah nilai dari ya C2 klaster kedua ini, C9,5. Kita kurangi dengan data pertama, ya, kita kurangi dengan data pertama untuk nilai matematiknya dipangkatkan dengan 2, ditambah dengan 83 datangnya dari sini, ya, ini adalah nilai klaster baru untuk mata pelajaran fisika, ya, fisika 83. Kita kurang dengan nilai fisika dari data pertama, ya, dipangkatkan dengan 2. Ini adalah nilai klaster baru dari C2 untuk kimia, ya, kimia. Ini dia dapatnya dari sini 79,5. Dikurang dengan 75, ini adalah nilai kimia dari data siswa yang pertama dipangkatkan dengan 2. Ini adalah biologi, ya. Di biologi ini dapatnya dari C2 sini 888, ya. Dikurang dengan 85, ini adalah nilai biologi dari siswa pertama atau data pertama. Ya, ditambah dengan 91. 91 ini adalah nilai klaster baru dari C2 untuk sejarah, ya, sejarah, maka dikurangi dengan nilai sejarah dari data siswa pertama, ya, dipangkatkan dengan 2. Ini adalah C2 atau klaster baru dari akuntansi, ya, akuntansi, dikurang dengan nilai akuntansi data pertama, dipangkatkan dengan 2, ditambah dengan klaster baru dari sosiologi, dikurang dengan nilai sosiologi dari data pertama dipangkatkan dengan 2, ditambah dengan klaster baru dari geografi, dikurang dengan data nilai siswa pertama untuk geografi dipangkatkan dengan 2. Jadi setelah kita kurangi, kita pangkatkan dengan 2, selanjutnya dicari akarnya, dapat 20,5. Ya, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan jarak, ya, dari data kedua terhadap pusat klaster, ya. Jadi pusat klasternya tadi sudah kita cari klaster barunya. Ini kita kurangi dengan data kedua, ya. Ini data kedua. Di sini adalah data keduanya. Ini adalah nilai klaster baru tadi. Ya, begitu juga dengan C2-nya, ini adalah nilai klaster yang tadi. Kita kurangi dengan data kedua, ya, data kedua. Jadi C1-nya juga dikurangi dengan data kedua, C2-nya juga dicari data kedua. Ya, dan itu kita lakukan perhitungan seterusnya sampai jarak dari data ke-12 terhadap pusat klaster yang baru tadi, terhadap C2 dan C1 dan C2-nya. Kita dapatkan nilainya, misalnya contohnya di sini tadi kita sudah melakukan perhitungan jarak dari data ke-1 terhadap pusat klaster yang baru, itu adalah 5,5, C1-nya dan C2-nya adalah 20,5, ya, di sini. Ini dia, kita masukkan ke dalam tabel matrik yang kedua, ya, tabel matrik yang kedua, ya, yang jarak data kedua terhadap pusat klaster kita dapatkan 7,9 dengan 22,9, ya. Ini kita lakukan perhitungan seperti ini, ya, sampai data ke-12 sehingga matrik ini terisi dengan seperti ini, ya. Dari C1-nya ini, ya, ini adalah kelompok C1-nya dan ini adalah kelompok C2-nya. Ya, selanjutnya setelah itu kita melakukan pengelompokan data kembali sehingga dihasilkan matrik yang kita misalkan dengan G2, ya. Jadi tadi matrik yang pertama kita sebut dengan G1, ini kita sebut dengan G2, ya. Sama dari hasil matrik ini, nilai terkecilnya kita kasih nilai 1, nilai terbesarnya 0. Berarti ini 1 0, 1 0, 0 1. Ini adalah 1 0, ini 0 1. 1 0, selanjutnya 1 0, 1 0, 1 0, ya, ini 1 0, ini 1 0, ini 1 0. Jadi kalau kita perhatikan antara G1 dan G2, ya, itu tidak ada perubahan
datanya sama. Di C1 itu datanya adalah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C2-nya adalah 3, 5, sama dengan G1 tadi. Ya, G1 ini, G1-nya ini dianggap adalah G1. Ya, itu berarti datanya tidak ada mengalami perubahan. Data anggotanya tetap. Ya, karena G1 dan G2 anggotanya sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Dan sampai di sini hasil clustering sudah mencapai stabil atau konvergen. Ya, kesimpulannya hasil clustering yang adalah cluster pertama itu siswanya adalah 1, 2, ya ini kita hasilkan nilai cluster pertama 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sementara untuk klaster kedua siswanya adalah 3 dan 5. Ya, ini kesimpulan yang kita dapatkan dari K-means untuk kasus yang pertama. Sekarang kita lihat untuk kasus yang kedua. Ya, di sini ada 10 data pada datasetnya. Dimensi datanya ada 2 fitur ya. Kita tujuannya untuk memudahkan kita untuk visualisasi. Fitur yang digunakan dalam pengelompokan adalah X dan Y ya. Jarak yang digunakan adalah Euclidean distance. Jumlah cluster kita anggap adalah K-nya adalah 3. Ya, threshold T-nya yang digunakan untuk perubahan fungsi objektif adalah 0,1. Ya. Tadi kita coba tentukan pusat awal klasternya ya. Kita coba tentukan pusat awal klasternya adalah sentroidnya. Ya, kita asumsikan awalnya itu data yang kita ambil adalah data kedua sebagai pusat klaster. Jadi data kedua sebagai pusat klaster itu adalah 41. Ya ini, 41. Selanjutnya data kelima. Ya, data kelima itu 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung jarak pusat klaster ya. Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat klaster, kita digunakan tadi ada formulanya adalah Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matriks jarak sebagai berikut. Jadi DE-nya itu adalah akar dari XI dikurang SI dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan YI dikurang TI dipangkatkan dengan 2. Sama dengan tadi. Ya, perhitungan jarak dari data ke 1 terhadap pusat klaster, ya, terhadap pusat klaster itu adalah kita tadi data keduanya, ini data kedua dikurang dengan data pertama ya, ini ya, data keduanya tadi ini 4 dikurang 1, 1 dikurang 1. Jadi akar dari 4 dikurang 1 dipangkatkan 2 ditambah dengan 1 dikurang 1 dipangkatkan dengan 2 ya, ini. Jadi kita dapatkan ya, itu C1 nya adalah 3, C2 nya berarti ini adalah data kelima ya, data kelima dikurang dengan data pertama ya, data pertama dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 3 dikurang 1 nih ya, ini data kelima untuk nilai ya, data kelima untuk nilai X dan Y ya, ini nilai X dan Y nya, ini data kelima dari ini nilai X nya, ini data pertama ya, ini nilai X nya 1 dipangkatkan dengan 2, ini nilai Y dari data kelima. Kenapa kelima? Karena data kelima dianggap sebagai klaster yang kedua. Ya, dikurang 1 dapat 2,24. Selanjutnya kita melakukan perhitungan jarak dari data kedua terhadap pusat klaster. Berarti pusat klasternya tadi adalah di data kedua. Kita kurangi dengan data kedua lagi untuk nilai X-nya. Berarti dipangkatkan dengan 2. Ini 4 dikurang 4, ini adalah 0. 1 dikurang 1 juga 0. Akar 0 adalah 0. Ya, ini adalah C2-nya. Berarti ini adalah data kelima ya, dikurang dengan data kedua untuk X-nya dipangkatkan dengan 2. Ini adalah data kedua, data kelima dikurang dengan data kedua ya, untuk nilai Y-nya kita pangkatkan dengan 2 dapat 2,83. Selanjutnya kita lakukan perhitungan jarak dari data ketiga terhadap pusat klaster. Berarti di data kedua dikurang dengan data ketiga, kita pangkatkan dengan 2, ini adalah X, ditambah dengan data kedua tadi sebagai pusat klaster yang pertama, dikurang dengan data ketiga untuk nilai Y, kita pangkatkan dengan 2. Setelah kita kurangi, kita pangkatkan, kita cari akarnya, dapat nilai 2. Ya. Sementara C2-nya, ini adalah data kelima untuk nilai X, ini adalah data ketiga untuk nilai X.
Ya, ini data kelima untuk nilai Y dikurang dengan data ketiga dari Y-nya ya. Semua dikurangi, kita pangkatkan, baru kita akarkan, dapat 4,47. Ya, perhitungan terus sampai jarak dari data ke-10 terhadap pusat klaster ya. Jadi kenapa sampai 10? Kalau tadi contoh pertama tadi adalah 12, kalau sekarang 10 karena banyaknya data 10. Ya, kita dapatkan nilai seperti ini. Ya, kalau kita lihat tadi jarak data ke 1 terhadap pusat klaster 3 dengan 2,24 ya, 3 dengan 2,24. Yang keduanya adalah 0 dengan 283. Ya, ini dia. Selanjutnya yang data ketiganya 2 dengan 4,47 ya, 2,47 ini. Ya, ini kita lakukan perhitungan dengan cara yang sama dengan ini ya, dengan jarak data 1 sampai ke 3 ini dengan pusat klaster kita lakukan perhitungan sampai data ke-10 ya, kita dapatkan data C1 dan C2-nya. Selanjutnya ya, baris pertama ini menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster yang pertama. Ini adalah jarak data terhadap pusat titik klaster kedua. Ya, sama tadi setelah kita menghitung nilai klaster C1, C2 sampai dari data pertama sampai data ke-10 terhadap pusat klasternya, maka ya kita selanjutnya melakukan pengelompokan. Ya, diasumsikan pengelompokan pertama ini adalah G1-nya. Ya, cara memberi nilai 0 dan 1 ini ya, nilai terkecil adalah 1, nilai terbesar adalah 0. Berarti ini 0, 1, ini 1, 0, ini 1, 0, ini 0, 1, ya, ini 0, 1, ini 1, 0. Selanjutnya ini adalah 0, 1, ini 0, 1, ini 0, 1, 0, 1, ya. Jadi seperti ini, 0, 1, ya, ini 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kita lihat kan di sini anggota dari klaster yang pertama itu adalah 2, 3, 6. Sementara C2 itu anggotanya adalah 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sekarang ya kita akan mencoba melakukan penentuan pusat klaster baru. Ya, penentuan pusat klaster baru. Tadi C1 yaitu cuma 3 anggota. C1 itu cuma 3 anggota yaitu data kedua, data ketiga, dan data ke-6. 2, 3, 6. Ya, jadi 2, 3, 6. Jadi ini adalah nilai X untuk data kedua. Ini ditambah dengan nilai X untuk data ketiga. Ditambah dengan nilai X untuk data ke-6. Ya, kalau kita balik di sini, ya ke tabelnya ini. Jadi, nilai X untuk data kedua itu adalah 4 ditambah dengan 6. Ya, jadi tadi 2, 3, 6. Jadi 4 tambah 6 tambah 2. Ya, kalau kita lihat nilai klaster pertamanya kelompok datanya adalah 2 ya, 2, 3, 6. Berarti ya 4 ditambah 6 tambah 5 dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena jumlah klaster 1 ini adalah 3. Ini adalah nilai Y untuk data kedua. Ini tambah dengan nilai Y untuk data ketiga, ditambah dengan nilai Y untuk data ke-6 dibagi dengan 3. Ya, ini nilainya 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 5, itu ada 15, dibagi 3 adalah 5. Sementara yang ini, 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 3, itu adalah 5, dibagi dengan 3 dapat 1,66. Ya, selanjutnya C2-nya berarti anggotanya selain dari 2, 3, 6. Ini berarti nilainya adalah 1, 4, ya, 1, 4. Selanjutnya 5, ya, 5. Ini 5, ini 7, 8, 9, 10, ya. Ini untuk nilai X, ya. Kita bagi dengan 7 karena anggotanya ada 7. Ini adalah nilai Y untuk data pertama, nilai Y untuk data keempat, nilai Y untuk data kelima, nilai Y untuk data ke-7, nilai Y untuk data ke-8, nilai Y untuk data ke-9, dan nilai Y untuk data ke-10 dibagi dengan 7. Ya, ini kita tambahkan baru kita bagi dapat nilainya adalah 2. Ya, ini kita tambahkan, kita bagi nilainya dapat 4,29. Ya, jadi nilai pusat klaster baru yang C1 nilainya adalah
5 dengan 1,66. Selanjutnya pusat klaster baru untuk C2 adalah 2 dengan 4,29. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengulangan langkah kedua tadi. Kita akan menghitung jarak dari data ke 1 dengan pusat klaster baru ya. Ini contohnya. Ini adalah pusat klaster yang baru untuk C1 ya. C1 itu tadi nilainya adalah 5 dengan 166. Jadi 5 dengan 1,66. Ini adalah nilai X untuk data pertama. Ini adalah nilai Y untuk data pertama. Jadi 5 dikurang 1 dipangkatkan dengan 2. Ditambah dengan 1,66 dikurang 1 dipangkatkan dengan 2. Akarnya dapat 4,05. C2-nya berarti ini adalah nilai C2 untuk klaster yang kedua tadi. Nilai klaster kedua tadi, klaster barunya adalah 2 dengan 429. 2 dengan 4,29 dikurangi dengan data pertama, ini nilai X-nya, ini data pertama untuk nilai Y-nya, dapat 3,44. Ya, ini untuk perhitungan jarak dari data kedua terhadap pusat klaster tadi. Ya, ini pusat klaster yang baru tadi. Untuk yang C1 nilai X-nya 5, ya, 1,66, ini adalah Y-nya. Kita kurangi dengan nilai X untuk data kedua, dikurang dengan nilai Y untuk data kedua. Kita kurangi, kita pangkatkan, dicari akarnya, dapat 1,20. Ini adalah C2-nya. C2 ini tadi nilai klaster barunya adalah 2 dengan 4,29. Ya, kita kurangi dengan nilai X untuk data kedua, dipangkatkan dengan 2, ditambah dengan 4,29, dikurang dengan 1. Ya, kita pangkatkan dengan 2 dapat 3,85. Ya, ini adalah untuk klaster yang jarak data ketiga dengan klaster baru. Ya, tadi klaster baru untuk C1-nya 5 dengan 1,66. Yang C2-nya adalah 2 dengan 4,29. Ini adalah nilai X untuk data ketiga. Ini adalah nilai Y untuk data ketiga. Kita kurangi, selanjutnya kita pangkatkan. Selanjutnya baru kita cari akarnya, dapat 1,20, yang ini 5,18. Ya, nilainya kita masukkan kembali ke dalam matrik yang ada. Ya, nilainya kita masukkan sesuai dengan hasil yang kita peroleh ini. Untuk data ke-1, nilai C1-nya adalah 4,05, nilai C2-nya adalah 3,44. Ya, kita masukkan ke tabel ini. Ya, sementara untuk data kedua tadi adalah C1-nya 1,20, C2-nya adalah 3,85. Ini dia. Ya, jadi semuanya itu kita lakukan perhitungan yang sama terhadap 10 data yang ada. Berarti data keempat ya dengan jarak data keempat dengan klaster baru di data kelima dan seterusnya sampai ke 10. Ya, kita dapat isi matrik ini semuanya. C1-nya dapat, C2-nya dapat. Selanjutnya baru tugas kita lakukan pengumpulan data kembali. Ya, kita anggap nilai ini adalah G2-nya. Ya, sama. Kita yang nilai terkecil adalah 1. Nilai terbesarnya adalah 0. Berarti ini adalah ini 0, ini 1. Ini 1, ini 0. Ini 1, ini 0. Ini 0, 1. 0, 1. 1, 0. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Nah, kalau kita perhatikan bentuk matrik pengelompokan dari G1 dan G2 ini, ya ini G1-nya ada di sini tadi, ya ini, dan ini adalah G2-nya, itu hasilnya adalah sama. Ya, nilainya G1 dan G2 itu adalah sama. Karena G1 dan G2 di mana anggota yang sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Dan sampai di sini hasil clustering sudah mencapai stabil dan konvergen. Kesimpulannya, hasil clustering untuk cluster pertama itu data 2, 3, 6. Ya, kita dapatkan 2, 3, 6. Untuk yang C2-nya adalah 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ya, ini cluster keduanya. Jadi, demikian ya. Dari dua contoh kasus yang ada, mudah-mudahan Anda paham dengan K-means ini. Ya, kelemahan dari K-means itu, pertama, bila jumlah data tidak terlalu banyak, ya, kita mudah untuk menentukan klaster awal. Jumlah klaster sebanyakkah harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama. Namun, jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi klaster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit.
tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan, karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi.